Wah, 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 kejutan besar kembali datang. Breaking news. Pemain Cina dihukum jelang hadapi Indonesia. Netizen, karma itu nyata. Aksi kasar dengan tackle horor di lapangan berbuah sanksi resmi dari AFC. Hukuman datang jelang laga hidup mati melawan Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dunia maya langsung heboh dan dukung keputusan itu. Simak detail lengkapnya di sini. Bikin heboh dan fakta mengejutkan bisa ubah segalanya. Erick Thohir meledak. Ketum PSSI marah besar usai dua pemain timnas Indonesia jadi korban rasisme. Ketua PSSI ini langsung bersuara keras dan mengancam akan mengambil tindakan tegas. Apa langkah selanjutnya untuk menanggapi kejadian yang mengejutkan ini? Simak fakta lengkapnya di sini. Top Marco Top debut epic Marcelino di Oxford United, pelatih puji, tapi ada sisi yang menggelitik. Marcelino Ferdinand menggebrak debutnya di Oxford United dengan penampilan penuh kejutan. Pelatih tim memberi pujian, tapi ada satu hal yang perlu diperhatikan. Simak selengkapnya tentang perjalanan karier wonderkid Indonesia ini yang baru saja dimulai. Rekan Bagot resmi tinggalkan Blackpool. Gelandang timnas ikut bikin heboh kolom komentar. Kepergiannya tak hanya mengejutkan fans, tapi juga memancing reaksi dari rekan setim di timnas Indonesia. Siapa sangka komentar sang gelandang langsung jadi sorotan warganet. Simak fakta mengejutkannya berikut ini. Breaking news, kabar gembira hari ini. Krisis tim naga alias timnas Cina terbongkar. Media Cina akui timnas Indonesia bisa ambil keuntungan besar. Media Cina buka-bukaan soal masalah besar dalam skuad naga, memberi harapan baru bagi timnas Indonesia. Jelang Piala Dunia, tekanan pada tim Cina semakin besar. Garuda punya peluang emas untuk menunjukkan taringnya. Simak ulasan lengkapnya sekarang. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Wah, 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 kejutan besar kembali datang. Breaking news. Pemain Cina dihukum jelang hadapi Indonesia. Netizen, karma itu nyata. Aksi kasar dengan tackle horor di lapangan berbuah sanksi resmi dari AFC. Hukuman datang jelang laga hidup mati melawan Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dunia maya langsung heboh dan dukung keputusan itu. Simak detail lengkapnya di sini. Kabar buruk didapat Cina menjelang lawan timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kabar buruk itu ialah pemain andalan Branko Ivankovic mendapatkan sanksi dari AFC, yakni Lin Liangming. Melansir dari Sohu, AFC memberikan skorsing otomatis 1 pertandingan dan tambahan 1 laga lagi. Lin Liangming langsung diganjar kartu merah oleh wasit dalam pertandingan melawan tim Saudi. Ia dihukum AFC skorsing otomatis 1 pertandingan dan tambahan penalti 1 pertandingan, tulis Soho. Itu artinya Lin Liangming akan absen melawan timnas Indonesia. Pertandingan timnas Indonesia melawan Cina akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, 5 Juni 2025. Sebelumnya sudah absen saat Cina kalah 0-2 dari Australia pada 25 Maret lalu. Pemain yang berposisi sebagai winger itu bisa kembali bermain saat Cina menjamu Bahrain pada 10 Juni 2025. Akan tetapi Branko Ivankovic memiliki opsi pemain untuk mengganti Lin Liangming. Winger Zhejiang FC Wang Yudong menjadi kandidat kuat sebagai pemain pengganti. Sementara itu, Asosiasi Sepak Bola Cina tidak memilih mengajukan banding atas skorsing yang menimpa Lin Liangming. Pemain jebolan Akademi Real Madrid itu melakukan pelanggaran horor ke pemain Arab Saudi.
Lin Liangming menendang kepala pemain Arab Saudi hingga dilarikan ke rumah sakit. Meski demikian, pemain 27 tahun tak ada niat untuk sengaja mencederai lawan. Lin Liangming sejauh ini sudah mengemas 17 caps bersama timnas Cina. Ia sudah mencetak 3 gol. Lin Liangming menjadi salah satu pemain yang masuk dalam skuad Branko Ivankovic dalam 6 laga terakhir, minus lawan Australia yang absen karena skorsing. Saat ini Cina berada di posisi juru kunci grup C dengan 6 poin. 2 laga terakhir Cina melawan timnas Indonesia dan Bahrain harus dimaksimalkan jika ingin membuka peluang lolos ke Piala Dunia 2026. Peringkat pertama dan kedua dipastikan lolos langsung. Tim peringkat ketiga dan keempat akan bermain di putaran keempat untuk meraih tiket tersisa. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. Bikin heboh dan fakta mengejutkan bisa ubah segalanya. Erick Thohir meledak. Ketum PSSI marah besar usai 2 pemain timnas Indonesia jadi korban rasisme. Ketua PSSI ini langsung bersuara keras dan mengancam akan mengambil tindakan tegas. Apa langkah selanjutnya untuk menanggapi kejadian yang mengejutkan ini? Simak fakta lengkapnya di sini. Ketua Umum PSSI Erick Thohir marah besar usai mendengar 2 pemain timnas Indonesia jadi korban rasisme. Kedua pemain itu adalah Yakob Sayuri dan Yance Sayuri. Yakob dan Yance menerima perilaku rasisme di media sosial. Itu terjadi usai kedua pemain tersebut membela Malut United melawan Persib Bandung pada pekan ke-31 Liga 1 2024-2025 di Stadion Gelora KIRH, Ternate, Maluku Utara, Jumat 25/2025. Dalam laga itu, Malut United menang dengan skor 1-0 atas Persib. Kekalahan itu membuat Persib harus menunda gelar juara Liga 1 2024/2025 yang sebentar lagi didapatkannya. Setelah membawa Malut United menang, Yakob dan Yance menjadi korban rasisme. Ada 6 akun Instagram yang melakukan pernyataan kasar kepada 2 pemain asal Papua tersebut. Yakob dan Yance awalnya bersabar setelah menerima serangan rasisme. Namun mereka tidak sabar dan akhirnya melaporkan ini ke API. Setelah diskusi dengan API, kedua mantan pemain PSM Makassar itu sepakat untuk melaporkan 6 akun itu ke pihak kepolisian. Laporan bisa tidak terjadi apabila ke-6 akun Instagram itu meminta maaf secara langsung kepadanya. Mendengar adanya ucapan rasisme kepada Yakob dan Yance, Erick Thohir geram. Beberapa kali Erick Thohir sudah meminta agar tidak terjadi tindakan rasisme di persepakbolaan Indonesia. Erick Thohir ingin sepak bola Indonesia bisa berjalan dengan lancar. Supporter yang timnya kalah harus menerima itu dengan kenyataan. Saya selalu menolak rasisme dalam bentuk apapun di sepak bola. Tidak boleh ada perlakuan ujaran ataupun yang berbau rasisme dalam sepak bola khususnya di Indonesia, kata Erick Thohir. Beberapa kasus rasisme memang sedang terjadi di persepakbolaan Indonesia. Belum lama ini ada pemain dari Liga 4 2024/2025 yang menjadi korban rasisme. PSSI sudah menyampaikan sikapnya dan berharap tidak ada lagi kasus tersebut. Namun ternyata terulang lagi kepada Yakob dan Yance. Tidak ada tempat bagi rasisme di dunia, tutup Erick Thohir. So I won't give
up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up, cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance. Top Markotop debut epic Marcelino di Oxford United, pelatih puji, tapi ada sisi yang menggelitik. Marcelino Ferdinand menggebrak debutnya di Oxford United dengan penampilan penuh kejutan. Pelatih tim memberi pujian, tapi ada satu hal yang perlu diperhatikan. Simak selengkapnya tentang perjalanan karier wonderkid Indonesia ini yang baru saja dimulai. Penantian panjang Marcelino Ferdinand untuk melakoni debut di Oxford United akhirnya bisa terbayar lunas. Marcelino masuk pada menit ke-77 untuk menggantikan Oleh Romagny saat Oxford bertanding melawan Swansea City pada lanjutan kasta kedua Liga Inggris alias Divisi Championship Sabtu (3 Mei 2025). Dilansir dari FotMob, gelandang timnas Indonesia ini berada di lapangan selama 13 menit. Dia mencatatkan 5 kali operan akurat, 7 kali sentuhan, dan 1 kali memenangi tackle. Masih dari sumber yang sama, Marcelino tercatat 2 kali memenangi perebutan bola pada laga yang berakhir dengan skor imbang 3-3 tersebut. Sebelumnya dia lebih sering bertugas di akademi meski tetap bisa menunjukkan potensi di klub. Sambutan kemudian datang dari laman resmi Oxford usai Marcelino menjalani debut. Tidak lupa, mereka memberikan gelar pemain timnas Indonesia untuk gelandang berusia 20 tahun tersebut. Apalagi, Marcelino masuk untuk menggantikan Oleh Romagny yang tampil dari menit pertama. Ada debut liga untuk Marcelino Ferdinand yang menggantikan sesama pemain internasional Indonesia, Romagny. Tanggapan pelatih kepala Gary Rowett juga cukup positif. Menurutnya, pemain yang datang dari bangku cadangan sukses membuat perbedaan di laga sengit ini. 5 pemain yang masuk adalah Przemysław Placeta di menit ke-66, Mark Harris 67, Joseph Bane 77, Marcelino Ferdinand 77, dan Sam Long 88. Kami harus melakukan beberapa perubahan. Tetapi saya pikir para pemain yang masuk bermain dengan sangat baik, terutama Elliot, kata Gary Rowett dilansir dari laman Oxford Mail. Oxford Mail cukup mengalami kesulitan memberikan penilaian untuk Marcelino karena sang pemain masuk menjelang akhir pertandingan. Namun mereka memberikan komentar positif untuk kerja keras Oleh di lapangan sehingga mendapatkan nilai 6. Memulai dengan cukup baik dan memimpin barisan di babak pertama. Namun dia memudar seiring berjalannya pertandingan, tulis media tersebut. Sementara itu, FotMob memberikan nilai 6,3 untuk aksi Marcelino. Tentunya, rapor ini bukan hal yang negatif karena merupakan laga perdananya. Kontrak Marcelino bersama Oxford masih berjalan hingga 2026. Try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Rekan Bagot resmi tinggalkan Blackpool. Gelandang timnas ikut bikin heboh kolom komentar. Kepergiannya tak hanya mengejutkan fans, tapi juga memancing reaksi dari rekan setim di timnas Indonesia. Siapa sangka komentar sang gelandang langsung jadi sorotan warganet.
Simak fakta mengejutkannya berikut ini. Elkan Bagot akhirnya pamit dari Blackpool FC. Tetapi ada yang menarik karena gelandang timnas Indonesia Ivar Jenner tiba-tiba ikut berkomentar di media sosial back Ipswich Town. Elkan Bagot telah menuntaskan perjalanannya bersama Blackpool FC dalam kompetisi 2024 per 2025. Seperti diketahui, pemain berusia 22 tahun tersebut sebelumnya dipinjamkan Ipswich Town ke Blackpool FC. Bersama Blackpool FC ini, Elkan Bagot telah menuntaskan pertandingan terakhirnya. Bek timnas Indonesia itu menuntaskan laga dengan membawa Blackpool FC meraih kemenangan 4-1 atas Bristol Rovers. Elkan Bagot memastikan membantu timnya tetap bertahan di League One atau kasta ketiga Liga Inggris. Ini karena Blackpool FC dipastikan finish di posisi ke-9 dengan memperoleh 67 poin. Setelah berjuang bersama dengan Blackpool FC, bek timnas Indonesia ini pun pamit. Ia mengunggah momen selama membela Blackpool FC dalam Instagramnya. Elkan Bagot pun mengatakan bahwa ia selalu menikmati bermain bersama klub kasta ketiga Liga Inggris tersebut. Bahkan dalam ucapan perpisahannya ini, Elkan Bagot pun mendoakan yang terbaik buat Blackpool FC ke depannya. Ia berharap klub ini memiliki masa depan yang bagus nantinya. Dalam kurung musim 2024 per 2025 saya menikmati setiap menit waktu saja di Blackpool FC, tulis Elkan Bagot sebagaimana dikutip dari Instagram pribadinya Minggu dalam kurung 4 Mei 2025. Saya mendoakan yang terbaik untuk klub di masa depan, tuturnya. Dengan salam perpisahan, Elkan Bagot ini memastikan sang pemain akan kembali ke Ipswich Town. Namun pemain berusia 22 tahun tersebut pun kontraknya bakal berakhir dengan Ipswich Town pada 30 Juni 2025. Dengan begitu, Elkan Bagot bakal mencari klub baru lagi untuk mengarungi kompetisi musim depan 2025 per 2026. Dalam unggahan perpisahan Instagram, Elkan Bagot itu pun menarik perhatian gelandang timnas Indonesia Ivar Jenner. Pemain yang sama-sama pernah berjuang di timnas Indonesia ini meninggalkan komentar singkat. Komentar Ivar Jenner dalam unggahan Elkan Bagot. Sebenarnya tak hanya Ivar Jenner saja yang meninggalkan komentar di Instagram Elkan Bagot, namun mantan pemain timnas Indonesia Stefano Lillipali juga meninggalkan komentar dalam unggahan tersebut. Stefano Lillipali hanya meninggalkan emotikon api membara dan tepuk tangan dalam unggahan tersebut. Selain itu, dalam unggahan Elkan ini pun banyak netizen yang meninggalkan komentar agar sang pemain bisa kembali membela timnas Indonesia. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. Breaking news, kabar gembira hari ini. Krisis tim naga alias timnas Cina terbongkar. Media Cina akui timnas Indonesia bisa ambil keuntungan besar. Media Cina buka-bukaan soal masalah besar dalam skuad naga, memberi harapan baru bagi timnas Indonesia. Jelang Piala Dunia, tekanan pada tim Cina semakin besar. Garuda punya peluang emas untuk menunjukkan taringnya. Simak ulasan lengkapnya sekarang. Peluang timnas Indonesia untuk melangkah lebih jauh di kualifikasi Piala Dunia 2026 semakin terbuka lebar.
Bukan hanya karena skuad Garuda terus diperkuat pemain naturalisasi berkualitas, tapi juga karena lawan berat seperti Cina kini dilanda krisis serius. Media kenamaan Cina, Sohu, secara terang-terangan membocorkan kondisi terkini tim naga yang jauh dari kata ideal. Posisi penjaga gawang yang menjadi benteng terakhir tim naga dikabarkan tengah berada dalam keadaan darurat. Posisi penjaga gawang tim nasional sepak bola Tiongkok sedang menghadapi krisis. 3 penjaga gawang utama tengah dalam masalah pada saat yang sama, tulis Sohu dalam tajuk laporannya. 2 kiper senior yang selama ini menjadi andalan, yakni Wang Dalei dan Yan Junling, ternyata sedang dalam performa dan kondisi yang mengkhawatirkan. Wang Dalei dan Yan Junling saat ini sedang menghadapi kesulitan mereka sendiri. Wang Dalei sebagai penjaga gawang utama dan kapten tim nasional sepak bola Tiongkok saat ini seharusnya menjadi sosok yang kokoh di lini belakang tim nasional sepak bola. Namun kondisi terkini dia sangat mengkhawatirkan, ungkap Sohu dalam laporannya. Kondisi tak kalah parah dialami oleh Yan Junling yang cedera dalam pertandingan antara Shanghai Haigang dan Beijing Guoan pada 1 Mei lalu. Kiper utama lainnya Yan Junling juga menemui kesulitan. Dalam pertandingan antara Shanghai Haigang dan Beijing Guoan pada malam 1 Mei, Yan Junling sayangnya cedera dalam permainan, lanjut Sohu. Tak berhenti di situ, kiper muda yang sebelumnya dijagokan sebagai penerus, Han Jiaqi, juga dinyatakan absen sepanjang musim karena cedera parah. Situasi ini disebut sebagai kehilangan besar bagi masa depan tim naga. Menghadapi situasi pelik ini, media Cina menyebut pelatih tim nasional tengah panik mencari solusi darurat jelang laga penting di bulan Juni nanti. Nama Liu Dianzuo muncul sebagai kandidat terbaik untuk menjadi kiper utama, namun Sohu menyiratkan bahwa itu hanyalah opsi terbaik dari kondisi yang buruk. Selain Wang Dalei dan Yan Junling, situasi kiper muda Han Jiaqi juga membuat staf pelatih sepak bola nasional merasa tidak berdaya. Kiper muda yang dulunya sangat diharapkan ini terpaksa absen sepanjang musim karena mengalami cedera serius, yang juga merupakan kehilangan besar bagi tim nasional Tiongkok, beber Sohu. Menghadapi dilema penjaga gawang seberat itu, tim pelatih tim nasional sepak bola Cina tak tinggal diam. Mereka tahu bahwa pada kualifikasi Piala Dunia mendatang di bulan Juni, seorang penjaga gawang yang memiliki performa bagus dan kemampuan yang dapat diandalkan sangat penting bagi tim, tambah mereka. Situasi ini tentu bisa menjadi angin segar bagi skuad asuhan Patrick Kluivert yang juga akan berhadapan langsung dengan Cina dalam jadwal lanjutan kualifikasi Piala Dunia. Dengan Cina yang sedang limbung di sektor krusial seperti penjaga gawang. Dan Indonesia yang justru sedang naik daun dengan kehadiran talenta baru serta pemain naturalisasi top Eropa. Pertarungan bulan Juni nanti bisa menjadi momen emas bagi skuad Garuda. Selamat datang di medan tempur baru Timnas Indonesia. Jika momen seperti ini tak dimanfaatkan, kapan lagi bisa menaklukkan raksasa Asia yang sedang sekarat? Make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine, I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb, and I think that the pain that's deep inside is what defines.
So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown.